dari kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam halaman 167. Ibnu Toba Yahya bin Muhammad Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang wafat pada abad kelima, beliau mencantumkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Itu manuskripnya dipalsukan. Kalau kitab ini betul-betul kitab-kitab yang asli, maka hari ini mereka pasti sudah berani untuk berdebat dengan saya. Dan saya yakinnya kalau misalnya nanti saya ketemu dengan Nabi Muhammad gak marah dan akan terima kasih telah menyelamatkan nasab suciku dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunanku tanpa hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan pertanyaannya, disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya bukan dari golongan muhibbin atau apapun. Tapi pertanyaannya begini. Dari 87 jumlah nasabah yang tercatat dalam sejarah yang dikutip oleh Bakar Abu Saif yang pada masa Tobakotu ketiga sama keempat, kitab yang ditukil oleh jenengan itu hanya satu kitab saja. Bahkan ada lebih dari 50 kitab nasabah saat itu yang belum dikutip. Kemudian yang kedua, apa yang kami temukan dari Abnaul Imam, dari kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam halaman 167. Ibnu Toba Yahya bin Muhammad Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang wafat pada abad kelima, beliau mencantumkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Kemudian di kitab lain As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya Al-Qadi Bahauddin Muhammad bin Yusuf Al-Kindi, wafat pada abad 8, juga ketika menceritakan Abul Hasan Ali bin Muhammad, beliau menyebutkan Abdullah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Oleh karenanya pertanyaannya, apakah tesis yang jenengan buat itu sudah mencakup sekian banyak buku atau kitab nasabah atau hanya sebagian saja? Karena dari beberapa tesis yang saya baca dan juga pemaparan, bahkan 20% saja dari kitab-kitab nasabah belum jenengan tukil. Mungkin mohon tanggapannya ya. Kemudian Abnaul Imam mencantumkan Abdullah, itu manuskripnya dipalsukan. Manuskripnya itu hanya 20 halaman. Dulu sebelum viral, saya sudah menemukan manuskripnya ada di internet, 20 halaman. Setelah dicetak menjadi 187 halaman. Kalau kitab ini betul-betul kitab-kitab yang asli, maka hari ini mereka pasti sudah berani untuk berdebat dengan saya. Tapi karena saya sudah mengetahui bahwa kitab ini diinterpolasi, ditambahi oleh Yusuf Jamalul Lail, maka mereka tidak berani, karena sayanya sudah tahu bahwa kitab ini diinterpolasi. Dan di dalam muqaddimah kitab itu lihat bahwa dia pun mengakui bahwa ada hal-hal yang saya tambahkan yang dianggap penting. Itu yang dianggap penting, ya nyantolin Abdullah sebagai anaknya Ahmad itu. Kitab yang selanjutnya As-Suluk menyebutkan Abdullah disebutkan abad ke-8 730 sebagai ayah dari Bani Jadid. Bani Jadid ini mengaku dirinya sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ini bukan Ba'alawi. Bani Jadid ini orang yang mencangkok pertama keturunan Ahmad bin Isa di abad 8. Dia adalah Bani Jadid, namanya Syarif Abil Jadid bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, atau kurang sedikit lah. Itu dari yang saya sampaikan itu. Yang jelas dia tertolak sebagai keturunan Ahmad bin Isa karena kitab yang lebih tua dari itu menyebutkan bahwa anak daripada Ahmad bin Isa hanya 3. Lihat dalam kitab Syajarah Mubarakah, itu narasi yang disampaikan oleh Imam Al-Fakhrur Razi, fa'aqibuhu min salasati banin. Jumlah ismiyah itu lihat di dalam kitab Al-Muqibun, karya daripada Mahdi Rajai, apabila
menyampaikan dengan jumlah ismiyah, maka yufidul inhisar, yufidul hasra, itu memberikan faedah hasr. Itu ada keterangannya dalam kitab Al-Muqibun karya Mahdi Rojai, bahwa apabila ulama mengatakan dengan jumlah ismiyah itu yufidul hasra, tapi apabila dengan jumlah fi'liyah fa'aqoba salah sata banin, itu masih bisa tambah satu. Tapi kalau sudah fa'aqibuhu min salasati banin bi jumlatin ismiyatin hadihi tadullu ala al-hasr. Jadi tidak bisa, tertolak. Dan sudah terbukti Bajadid ini bukan keturunan Nabi, sudah terbukti dari kitab-kitab selanjutnya. Nanti Ba'alawi Bajadid itu adalah keturunan orang Arab biasa. Ya, nanti di abad 9 Ba'alawi ini, yang Habib-Habib ini mencangkok lagi kepada Bajadid ini. Jadi nyangkok kepada cangkokan. Jadi Bajadid ini udah nyangkok kepada Ahmad bin Isa, anaknya ditambahin satu. Nah, nanti si Ba'alawi sekarang ini nyangkok kepada Ba'alawi Bani Jadid ini. Katanya Jadid itu adik daripada Alwi. Jadi karena kakaknya katanya atau adiknya sudah disebut, maka Alwi ini pun sudah terkonfirmasi. Yang menyebut Alwi itu sebagai keluarga Jadid atau adiknya atau kakaknya hanya Ali Asakron di abad 9. Jadi luar biasa gayanya. Dan kalau kita teliti, nanti saya sedang menulis lagi sebuah kitab kronologi, kronik kronik batalnya nasab Alawi. Ini sudah 300 halaman. Nanti saya akan sampaikan bagaimana upaya-upaya mereka di dalam mengakali sejarah masa lalu untuk seperti yang mereka inginkan di hari ini. Gaya-gayanya dalam pemalsuan manuskrip, pemalsuan daripada sejarah, pemalsuan makam dan sebagainya. Itu semuanya terkonfirmasi. Makanya ada YouTuber yang mengatakan dia sedih bahwa kita ingin katanya dipertemukan dengan Ba'alawi kepada orang tua kami di PBNU, jangan sebut kami pemfitnah. Itu tadi pagi saya nonton ada YouTuber kayaknya dari daerah Jawa Tengah, dia nangis bahwa dia ingin dipertemukan dengan Ba'alawi karena walaupun bukan Kiai Maduddin, saya pun bisa katanya untuk menjawabnya. Ya, jadi kalau sudah duduk begini bareng-bareng, insya Allah akan bisa. Kenapa mereka diam? Ya diam itu kan ada kaidah, la yunsabu lisakitin qaulun. Orang diam tidak boleh dianggap sudah berpendapat. Kalau dia ngomong berpendapat ketahuan. Kalau misalnya hujannya kalah berarti nanti selesai. Kalau diem aja nggak bisa, dikatakan dia salah, dikatakan dia dusta. Itu strategi. La yunsabu lisakitin qaulun. Tidak bisa orang diam itu dikatakan dia membantah, dia mengiyakan, tidak bisa. Tapi kalau sudah debat dengan kita, kalah misalnya, ya udah harus selesai. Tidak boleh lagi mengaku. Kalau dia menang, nggak mungkin menang. Nggak mungkin. Kenapa? Ya karena tidak ada sama sekali dalail dari mereka itu tidak ada. Dan saya yakinnya kalau misalnya nanti saya ketemu dengan Nabi Muhammad gak marah dan akan terima kasih telah menyelamatkan nasab suciku dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunanku tanpa hak. Dan pas-pasan kabeh tinakdir saking